Kita harus berhikmat, cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Memenangkan jiwa yang paling penting adalah membangun hubungan. Orang tidak bisa dimenangkan tanpa hubungan. Anda ketemu orang di tengah jalan dan Anda bilang gini, percayalah kepada Kristus. Orang tidak akan percaya. Orang hanya akan percaya lewat hubungan. Yang kedua, orang akan menjadi percaya ketika melihat hidupmu jadi kesaksian. Orang-orang yang diurapi Tuhan tidak boleh tinggi hati. Pemakaian Tuhan dalam hidup kita tidak boleh membuat kita sombong dan merasa hebat. Ketika kita ngadapin masalah, ada suara kecil yang menasehati kita. Ada Roh Kudus yang membisikkan kita, memberi kita pengertian, menegur kita, menasehati dan mengajar kita. Saya mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Bahkan untuk setiap hal-hal baik yang Tuhan akan terus kerjakan melalui hidup kami. Bapak, pagi hari ini berbicaralah buat kami. Tumpahkanlah isi hatimu. Ajarilah kami kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Beracaralah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus. Umat yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar? Tuhan baik. Amen. Kita tidak selalu luar biasa, tapi Tuhan baik. Makanya saya ngajarin jemaat ICI, kalau saya tanya apa kabar, jawabnya jangan luar biasa, karena itu pattern lama. Jawabnya Tuhan baik. Karena tidak semua keadaannya luar biasa. Kalau kita bilang luar biasa, itu bukan perkataan iman, itu bohong. Jadi baik tidak baik keadaan kita, Tuhan selalu baik. Katakan amin. Minggu lalu saya khotbah tentang karya Roh Kudus. Ada 3 poin yang saya bagikan, dan pagi ini saya akan mengupas lebih dalam tentang karya Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu mengaktifasikan karunia roh. Tapi saya akan bahas sebentar tentang 3 karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang pertama, karya Roh Kudus dalam hidup kita adalah pertobatan dan kelahiran baru. Roh Kuduslah yang menginsyafkan manusia akan dosa. Dalam Yohanes 16 ayat ke-8, Yesus berkata bahwa kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya percaya bahwa manusia di bumi ini butuh Roh Kudus, amin. Kejahatan makin banyak. Manusia mencintai dirinya sendiri, kata firman Tuhan. Yang kita dengar di berita, mengerikan bagaimana orang tuh bisa berbuat jahat sampai membunuh sesama, membunuh pasangan. Bahkan banyak pedofil yang mengabuse anak-anak kecil. Kita sebagai orang percaya semakin membutuhkan Roh Kudus untuk membimbing hidup kita. Dan karya Roh Kudus yang paling luar biasa dalam hidup manusia adalah menginsyafkan manusia akan dosa. Kalau kita tuh bisa bertobat, bisa berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan berbalik kepada Allah, bahkan kita bisa dicelikkan mata hati kita yang buta untuk menyadari betapa sia-sianya kita hidup. Semua itu karya Roh Kudus. Kita tidak bisa mengubah pasangan kita. Kita tidak bisa mengubah anak-anak kita. Kita tidak bisa maksa orang untuk percaya Yesus. Saya yakin Anda yang berdoa sekian lama supaya pasanganmu, keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu mengenal Tuhan, lahir baru. Anda pasti paham apa yang saya bicarakan, bahwa pertobatan dan kelahiran baru adalah kasih karunia Tuhan. Kalau orang bisa mengenal Tuhan, bertobat sungguh-sungguh dan lahir baru, semua karena karya Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3b berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku
Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amen. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dikatakan, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kita bisa lihat dari firman Tuhan bahwa satu-satunya yang mampu mengubahkan hati kita, mengubah hidup kita, membuat kita sadar akan hidup kita yang sia-sia, membuat kita bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, hanya karya Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, karya Roh Kudus dalam hidup kita adalah Dia membimbing hidup orang percaya. Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berapa banyak saudara di sini adalah anak-anak Allah? Angkat tangan. Apakah hidupmu dipimpin oleh Roh Allah? Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita untuk selalu hidup dalam kebenaran. Roh Kuduslah yang selalu mengajar dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Yohanes 16. Yesus berjanji kepada kita. Ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan dikatakan, Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 14 ayat 26. Yesus berkata lagi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus berjanji waktu Dia terangkat ke surga, Dia akan memberikan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, penolong dalam hidup kita, yang akan senantiasa mengajar kita segala sesuatu. Kalau saya pikir-pikir, kita itu bisa melakukan firman Tuhan karena Roh Kudus menolong kita untuk kita mengerti firman Tuhan. Roh Kudus tuh yang ngajarin kita menerjemahkan firman Tuhan, membuat kita ngerti apa maknanya, bagaimana melakukannya. Dikatakan Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita apa yang Yesus ajarkan, artinya firman Allah. Bukankah seringkali dalam hidup kita ketika kita ngadapin masalah, ada suara kecil yang menasehati kita? Ada Roh Kudus yang membisikkan kita, memberi kita pengertian, menegur kita, menasehati dan mengajar kita. Berapa banyak saudara yang pernah ngalami itu? Anda pernah dengar suara kecil dalam batinmu? Tidak banyak. Kalau Anda punya Roh Kudus, pasti Dia akan berbicara dalam hidupmu. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak pernah dengar? Karena banyak orang yang tidak mempedulikan kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya. Kita seringkali menulikan telinga hati kita, membutakan mata hati kita, sampai kita tidak mau dengar. Mungkin Roh Kudus pernah bicara tapi kita tidak peduli. Diingatkan tapi kita lupakan. Sehingga lama-lama Roh itu tidak bicara lagi sama kita. Kita harus sadar bahwa Allah ada di dalam hidup kita. Rohnya tinggal di batin kita. Tapi kita yang seringkali melupakan kehadiran Roh dalam hidup kita. Karena itulah kita harus selalu punya kesadaran akan Tuhan. Manusia seringkali lebih sadar setan daripada sadar Tuhan. Begitu kita masuk ruangan gelap, kita langsung sadar setan. Bulu kuduk berdiri. Begitu kita masuk ke kuburan, kita langsung sadar setan. Begitu kita lagi sendirian di rumah, ada bunyi sesuatu jatuh, geletek, kita langsung lompat sadar setan. Tapi tidak banyak kita sadar Tuhan.
pada roh Tuhan ada dalam hidupmu. Pernah enggak Anda bertanya, Roh Kudus tolong aku? Karena Yesus berjanji dia adalah roh kebenaran, yang artinya gini, Anda nggak tahu harus ambil ke kanan atau ke kiri. Yang Anda lakukan salah atau benar. Anda tanyanya sama manusia, Anda kejar hamba Tuhan. Sering saya didatengin atau di WA sama orang, Bu Heni tolong doa puasa buat saya. Tanya Tuhan, bener gak saya bisnis ini? Lu kira gue dukun? Anda punya roh Allah. Katakan, saya punya roh kudus dalam hidupku. Roh kebenaran, yang artinya dialah yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran, kata Yesus. Kalau kamu gak tahu harus ke kiri atau ke kanan, kamu doa, Roh Kudus akan kasih tahu kamu. Tanda pernyataan Roh Kudus adalah damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, 3 tanda dari Roh Kudus. Kalau kamu ngambil keputusan yang salah, tidak sesuai firman Tuhan, sudah pasti salah. Udah jangan tanya hamba Tuhan lagi. Bu, kalau saya nyuap, boleh nggak ya? Lu minta izin. Anda kan sedang bikin saya mau jatuh dalam dosa kan? Jangan minta izin buat bikin salah. Roh Kudus akan mengajar kita dalam kebenaran. 3 tanda dari Roh Kudus: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau itu ada dalam hatimu dan kamu yakin ini sudah benar, tidak menyalahi firman Tuhan, ada damai sejahtera dari Kudus, ada sukacita, udah pasti benar. Amen. Kalau Anda gelisah sampai gak bisa tidur, itu tandanya Tuhan lagi bilang jangan. Anda berpikir mau nikah, tapi tiba-tiba Tuhan bukain di hadapanmu, pasanganmu tidak setia. Anda harus bersyukur. Jangan dipaksa, jangan diterusin. Waktu kami konseling pranikah, saya tuh tanya gini. Jujur saya harus ngomong ini dulu. Ketika Anda ikut BPN, bimbingan pranikah di ICI, jujur saya tidak mengajar di dalamnya. Ada tim pengajar BPN. Ada sih yang bilang kenapa bukan Bu Heni? Karena saya udah banyak khotbah tentang pernikahan, dengerin aja di YouTube. Ketika satu kali tanpa sengaja saya hadir ketika suami saya sedang BPN. Saya nimbrung karena kami sedang makan siang. Saya mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu saya langsung angkat bicara. Sebelum nikah, buka mata besar-besar. Lihat pasanganmu nih baik-baik. Dia memang kaya tapi dia kasar. Kamu siap enggak? Jangan sampai kalau sudah nikah kamu ribut cerai. Pusingin kita. Dia bilang, ya sih, dia tahu. Jadi dengan kesadaran penuh menikah dengan orang yang kasar. Tapi waktu nikah digebukin, nangisnya ke kita. Pusing gak? Jadi hamba Tuhan, pusing gak? Udah tahu salah milihnya, tapi tetap mau nikah. Ada lagi. Kata orang pinter, saya harus nikah tahun ini biar punya anak tahun depan biar hoki. Saya bilang, lu nanya orang pinter, orang Kristen, kamu punya Roh Kudus. Jangan dengar orang pinter. Bukan saya, Ci, papa mama saya yang panggil. Saya bilang gini, anak itu upah dari Tuhan. Kalau kamu nikah tahun ini, terus istrimu tidak dikaruniai anak tahun ini, kamu ceraiin atau tetap nikah? Dia diem. Kamu akan bilang dia gak bawa hoki dong? Jadi banyak kali saya lihat orang Kristen dibodohi oleh pikiran sendiri. Cari excuse, ngandelin manusia. Andalkan Tuhan. Amen.
ada masalah tuh cari Tuhan. Saya kasih tahu, pendeta bisa salah, apalagi pendeta yang suka ku buat-buat bukan nubuat. Hati-hati loh. Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh penolong yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dia akan menolong kita, tak pernah tinggalin kita. Dikatakan dia yang mengajar kita segala sesuatu, katakan segala sesuatu. Apa masalahmu, dia sanggup mengajar kamu. Saya nih loh besar tanpa orang tua. Bagaimana hari ini saya bisa khotbah tentang nilai-nilai, value. Bisa ngerti gimana memperlakukan orang. Roh Kudus itu penolong yang luar biasa. Saya tumbuh besar itu dengan Roh Kudus. Diajari Roh Kudus banyak hal. Melewati banyak masalah, penghinaan, perendahan, proses hidup, tekanan, kemiskinan, kekurangan. Roh Kudus menemani saya. Roh Kudus yang mengajar saya. Saya ditindas orang kaya, Roh Kudus menghibur saya. Dia roh penghibur. Saya kasih tahu ya. Kita dengar firman Tuhan dari pendeta. Belum tentu kita ngerti. Tapi Roh Kudus itu waktu kita ngadapin masalah kehidupan yang sesungguhnya, dia ngingetin kita firman Tuhan, itu yang bikin kita ngerti. Makanya kenapa iman orang bertumbuh justru di tengah-tengah kesesakan dan pergumulan. Karena disitulah Tuhan mengajar kita untuk mempercayai dia. Waktu tidak ada orang yang bisa tolong kita, Tuhan mengulurkan tangannya dan membuktikan dia setia. Dan di situ kita lihat Tuhan itu hidup dan nyata dalam hidup kita. Amin. Dengar baik. Dialah yang akan mengingatkan kita akan semua apa yang Yesus ajarkan. Jadi bertanyalah kepada Roh Kudus. Kalau kamu yakin kamu punya Roh Kudus, bukan roh kuda. Yakinlah Roh Kudus yang akan membimbing hidupmu. Jangan bertanya pada manusia, bertanyalah kepada Dia. Yang terakhir, karya Roh Kudus saya akan bahas dalam di sini. Baptisan Roh Kudus mengaktifkan karunia-karunia roh di dalam hidup orang percaya. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6, kita baca sama-sama. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bapak Ibu lihat bahwa berbahasa roh dan bernubuat adalah salah satu dari karunia roh. Dan ketika Rasul Paulus menumpangkan tangan atas orang-orang percaya, ketika Roh Kudus turun, mulailah karunia roh itu diaktifasi. Mereka tiba-tiba berbahasa roh dan bernubuat. Ada 9 karunia roh dalam 1 Korintus 12. Mari belajar. Ada 9 karunia roh dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Kita baca sama-sama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus.
seperti yang dikehendakinya. Perhatikan, yang mengerjakannya adalah Roh Allah. Di dalam hidup setiap orang percaya, Ia memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus. Katakan secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Tuhan punya karunia yang berbeda-beda buat tiap orang. Secara khusus dan sesuai kehendaknya. Yang paham katakan amin. Anda tidak boleh menghakimi. Kenapa Ibu Heni tidak seperti pendeta itu? Numpangin tangan orang, kepret-kepret pakai sapu tangan sembuh. Diludahin sembuh. Kita coba yuk. Siapa tahu sembuh beneran. I'm joking. Tapi Tuhan memberikan secara khusus seperti yang dikehendakinya. Makanya saya percaya kita tidak boleh saling menghakimi, karena setiap orang dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda untuk memenangkan jiwa-jiwa. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia iman. Saya mau balik lagi tentang pengetahuan dan hikmat. Di dalam hidup saya dapat karunia ini. Tuhan sering kasih kata-kata hikmat dan kata-kata pengetahuan. Tanpa saya tahu, materi khotbah saya itu banyak dikutip sama penulis-penulis buku. Satu kali ketahuan materi khotbah saya dibukuin. Kemudian ada dosen S3, bukan S2 lagi, yang minta izin ke saya, boleh nggak saya pakai materi khotbah ibu ini untuk di buku saya? Saya ngajar tentang ilmu komunikasi, dia bilang. Wih, keren bos. Gua nggak kuliah komunikasi, tapi Roh Kudus kasih hikmat bisa dipakai sama S3. Karunia iman. Loh, kok ada karunia iman? Berarti kita semua bukan orang beriman. Kita semua orang beriman dan kita punya iman. Tapi orang yang punya karunia iman ini khusus. Dia hidupnya itu dengan iman. Dia berani hidup tanpa pegang duit. Jalan kemana-mana. Dia yakin Tuhan pasti sediakan. Ini ngeri. Suami saya punya itu. Dia punya karunia iman. Ngeri. Ngeri sedap. Dia bisa Heni, kita akan misalnya pergi kemana? Saya bilang duitnya dari mana? Tenang, dia bilang, kita pergi. Yang saya pernah cerita di khotbah saya, kita pergi ke Belanda, ke Eropa, nggak punya duit tuh loh. Cuma ngantongin 200 euro, pernah nggak dengar khotbah saya? Dan so aksi, saya dikasih tahu, dari Belanda ke Paris 5 jam. Wah, nafsu gue. Langsung tanya biaya berapa naik kereta. Ternyata 200 euro tuh gak cukup. Nekat gak ke Eropa cuma ngantongin 200 euro? Serius? Tapi ini manusia iman. Ada yang nganterin kita ke Paris loh. Ada yang bayarin hotel, ngajakin kita makan. Tapi saya mau tahu diri, saya traktir mereka juga, ya. Tahu diri nggak shopping karena nggak ada duit, ya. Tapi di shoppingin orang. Saya pulang koper over bagasi dikasih orang oleh-oleh. Jadi berasa liburan ke Eropa bawa duit 10.000 euro gitu. Dijemput orang di Jerman, saya khotbah di München ya. Dijemput orang, dia sewa mobil BMW. Ngajak saya sama Jojo keliling Eropa, ke Switzerland, Milan dan bla bla bla. Dengan duit berapa? 200 euro. Saya keliling Eropa. Anda pernah? Manusia iman. Haleluya. Yang keempat, karunia untuk menyembuhkan. Sometimes Tuhan kasih. Gak selalu. Saya sama Jojo doain orang sembuh. Puji Tuhan. Baru-baru ini saya berdoa buat orang yang sedang dioperasi tumor otak. Entah gimana prosesnya begitu cepat. Dan itu bahaya sebenarnya operasi otaknya. Tapi dia lekas pulih. Dan saya ditelepon, dia bilang gini,
Bu Heni, ingat gak ibu doain orang ini, dia habis operasi besoknya langsung pulang katanya gitu. Wow, saya kaget. Kadang-kadang Tuhan tuh bekerja bukan seperti yang kita mau, nggak saat itu juga sembuh. Supaya apa? Supaya kita nggak songong. Amin. Kuasa untuk mengadakan mujizat. Ada orang-orang yang bisa bikin mujizat. Belum ada sih yang saya lihat dari air jadi anggur, belum ya. Laut terbelah belum juga ya. Tapi saya sama Jojo ngalami hidup dalam mujizat Tuhan. Bahwa setiap hari kami bisa ngasih makan 7.500 anak-anak Indonesia. Amin. Haleluya. Kemudian karunia untuk bernubuat. Kemudian karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jadi begitu orang datang ketemu kita punya discernment spirit. Kita tahu orang ini datang dengan hati yang murni atau enggak. Roh serakah atau enggak. Kita bisa lihat orang ini motivasinya tulus atau enggak. Kemudian karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, ini yang jarang sekali. Oke. Apa tujuan Tuhan memberikan karunia roh kepada orang percaya? Ini jauh lebih penting menurut saya. Kita ngerti tujuannya daripada sekedar mempunyai karunia roh itu. Yang pertama, karunia roh diberikan kepada orang percaya untuk menguatkan iman jemaat dan untuk melengkapi pelayanan tubuh Kristus. Waktu kita pengen memenangkan jiwa-jiwa, ada jenis-jenis pelayanan yang dibutuhkan. Pertama, kesembuhan. Ada gereja yang dipakai untuk baptis. Ada orang yang gereja yang dipakai buat menginjil. Tapi setelah mereka dimenangkan, mereka harus dimuridkan. Makanya ada gereja yang dipakai Tuhan dalam pengajaran, bisa paham ya. Ada pendeta-pendeta yang dipakai untuk menguatkan. Jadi segala karunia roh itu dibutuhkan untuk menguatkan iman jemaat. Mungkin ada jemaat yang datang ke gereja hari itu sedang lemah dan putus asa. Lalu Tuhan mengaruniakan roh nubuatan kepada hamba Tuhan itu untuk berbicara sama dia. Kemudian melengkapi pelayanan tubuh Kristus. Jadi kita perlu karunia roh di dalam pelayanan. Itu tujuannya. Nah, yang penting adalah gini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, kata firman Tuhan. Bisa ditampilkan ayatnya. 1 Korintus 12. Ayat 4 berkata, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya semuanya dalam semua orang. Siapa yang mengerjakan? Allah. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk apa? Kepentingan bersama. Karunia roh itu yang mengerjakannya Tuhan. Tujuannya kepentingan bersama. Belajar ini. Jangan kagum sama hamba Tuhannya. Karena hamba Tuhan itu cuma dipakai Tuhan jadi alat. Yang mengerjakannya siapa? Tuhan. Tuhanlah yang mengerjakannya dalam semua orang. Untuk kepentingan bersama. Artinya karunia roh itu harus dipakai untuk membangun jemaat. Yang kedua, tujuan Tuhan mengurapi orang-orang percaya dengan Roh Kudus adalah supaya hidup kita menjadi saksi Kristus dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita lihat sama-sama Kisah Rasul 11 ayat 24. Baca sama-sama saya. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lihat, tujuan Tuhan mengurapi orang percaya dengan karunia roh adalah supaya hidup mereka jadi saksi dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karisma harus disertai dengan karakter. Mengurapan pemakaian Tuhan harus disertai dengan karakter ilahi. Orang-orang yang diurapi Tuhan tidak boleh tinggi hati.
Pemakaian Tuhan dalam hidup kita tidak boleh membuat kita sombong dan merasa hebat. Karena lihat, Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dia bukan hanya penuh Roh Kudus dan iman, dia dikatakan orang baik. Banyak orang diberi Tuhan karunia roh, dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia tidak baik. Pemakaian Tuhan, pengurapannya harus seimbang dengan karakter. Kita harus rendah hati ketika Tuhan pakai kita, supaya kita bisa jadi saksi. Orang yang diurapi tujuannya dia harus jadi saksi. Tapi seringkali hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, hidupnya tidak jadi saksi. Karena mereka tidak mawas diri, tapi malah tinggi hati. Pengurapan Tuhan banyak disalahgunakan untuk mencari kekayaan dan membangun ketenaran. Pengurapan Tuhan sekali lagi harus disertai dengan karakter ilahi. Semakin kita dipakai Tuhan, harusnya kita semakin rendah hati dan baik hati. Supaya hidup kita ini jadi saksi. Katakan amin. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Yesus. Tujuan kuasa Roh Kudus diberikan adalah supaya kita jadi saksi. Katakan sama-sama, saya diurapi supaya saya jadi saksi. Karunia Roh Kuduslah yang memampukan hidup kita jadi saksi. Bukan untuk sok-sokan, supaya kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amen. Tujuan pengurapan Roh Kudus sekali lagi, karunia Roh memampukan kita untuk jadi saksi, supaya kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Yang terakhir, pengurapan Roh Kudus juga memberi kita keberanian untuk memberitakan Injil. Kisah Rasul 4 ayat 31. Kita baca sama-sama. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kalau Roh Tuhan ada pada kita, kita harusnya bersaksi. Kita punya keberanian untuk memberitakan tentang Tuhan. Saksi Kristus harus berani memberitakan tentang Kristus. Katakan amin. Ingat, Yesus berkata, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, aku juga tidak akan mengakui dia di hadapan Allah. Sebagai saksi Kristus, apakah Anda pernah bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang yang tidak percaya? Lukas 4 ayat 18, Yesus berkata, baca sama-sama, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sebagai saksi Kristus, pengurapan Tuhan adalah sebuah keberanian untuk kita memberitakan tentang Kristus dan Injil pertobatan. Jangan diem aja, pakai pengurapan Tuhan untuk memberitakan tentang Dia kemana-mana. Amen. Banyak orang Kristen hari ini cari aman, gak mau lagi cerita tentang Tuhan. Takut dipikir, wah nanti kita menyebarkan kekristenan, nanti kita dipenjara. Dengar baik, kita harus berhikmat, cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Memenangkan jiwa yang paling penting adalah membangun hubungan. Orang tidak bisa dimenangkan tanpa hubungan. Anda ketemu orang di tengah jalan dan Anda bilang gini, percayalah kepada Kristus. Orang tidak akan percaya. Orang hanya akan percaya lewat hubungan.
Yang kedua, orang akan menjadi percaya ketika melihat hidupmu jadi kesaksian. Katakan amin. Kalau kamu jahat sama pembantumu, bagaimana mau menangin dia buat Tuhan? Saya senang banget di ICI ini. Hampir tiap minggu ada suster-suster dan pembantu-pembantu rumah tangga, sampai supir-supir yang diajak foto sama saya. Mereka selalu cerita, Bu Heni, ini suster saya ngefans sama Ibu Heni. Ini pembantu saya tiap hari dengar khotbah Bu Heni. Ini supir saya seneng. Jadi satu kali saya ketemuan sama orang, supirnya datang ke restoran untuk nganterin barang. Karena barangnya ketinggalan di mobil. Begitu supirnya lihat saya langsung gini, Ibu Heni gitu. Padahal dia bukan Kristen. Saya amazed. Ternyata khotbah saya sering dipakai sama tuan-tuannya untuk nginjilin pembantunya. Gak apa-apa. Kalau Anda gak bisa cerita, paling gak izinkan YouTube bicara. Amen. Tuhan itu berkata gini, kalau kamu gak mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai batu-batu. Pernah baca ayat itu? Kalau kamu gak mau dipakai Tuhan bisa pakai batu. Anda pikir Tuhan pakai TikTok, Tuhan pakai YouTube, Tuhan pakai IG untuk memenangkan jiwa. Karena orang-orang yang harusnya bersaksi tentang Tuhan tidak mau bersaksi tentang Tuhan. Haleluya. Yesus berkata dalam Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ayat 47 kita baca sama-sama. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lihat, apa tugas saksi kata Yesus? Yesus berkata tugas saksi adalah dalam nama Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ayo anak-anak Tuhan, tidak boleh diam aja. Beritakan tentang Kristus. Injil pertobatan simply berkata gini, semerah apapun dosamu, Tuhan sanggup putihkan seperti salju. Separah apapun masa lalumu, Tuhan sanggup mengampuni kamu. Injil pertobatan bahwa Tuhan itu pemurah dan Dia mengasihi kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Amen. Kisah Rasul 20 ayat 21, Rasul Paulus berkata begini, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya ini mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda rindu enggak? Lihat orang-orang yang hidup dalam kesia-siaan, hidup dalam kegelapan, dalam dosa. Mereka bertobat kepada Allah, artinya berbalik, metanoia, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya bisa bertobat dan percaya Yesus kalau ada orang yang memberitakannya. Siapakah yang harus memberitakannya? Saksi Kristus. Kamu adalah saksi, kata Yesus. Katakan sama-sama saya adalah saksi Kristus. Tujuan kita bersaksi supaya orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau akhiri. Lebih dari semua karunia roh yang kita harus kejar adalah kasih. 1 Korintus 14 ayat 1. Baca sama-sama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Dengar baik, dikatakan kejarlah kasih, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Mana yang lebih penting? Mana yang harus dikejar? Kasih yang harus dikejar. Karunia roh diusahakan. Artinya gini, bisa dapat, enggak bisa dapat ya enggak apa-apa. Kan diusahakan. Tapi mengejar artinya kudu, wajib, harus.
Yang harus kita kejar itu bukan pemakaian Tuhan atau karunia roh. Yang kita harus kejar adalah kasih. Setiap karunia roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah untuk kepentingan pelayanan tubuh Kristus. Bukan untuk menunjukkan kehebatan kita dipakai Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 1. Saya tutup ayat terakhir. Baca sama-sama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi meskipun Anda hebat dipakai Tuhan dengan segala karunia, tapi kalau Anda tidak punya kasih, Anda sama sekali tidak berguna. Sekalipun saya dipakai Tuhan dengan segala kasih karunia, tapi kalau saya tidak punya kasih, saya sama sekali tidak berguna. Jangan kejar pemakaian Tuhan, tapi kejarlah kasih. Hiduplah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Segala karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah kemurahan untuk memberitakan karya-karyanya yang besar dalam hidup kita. Amen. Saya berdoa agar Roh Kudus karya-karyanya semakin nyata dalam hidupmu. Menginsyafkan kita akan dosa, mengajarkan kita akan kebenaran dan firman Tuhan, dan mengaktifkan karunia roh dalam hidup kita, supaya kita jadi saksi Kristus kemanapun kita pergi. Yang mau dipakai Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berdoa, kasih karunia-Mu memampukan kami, supaya kami senantiasa peka akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Karya Roh Kudus boleh nyata dalam hidup setiap kami. Ingatkan kami Roh Kudus, ajari kami, tegur kami, nasihati kami, dan bimbinglah kami. Dan pada akhirnya Roh Kudus, pakailah hidup kami, urapilah kami, jadikanlah kami saksi-saksi Kristus, agar banyak orang yang boleh dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baik-baik, Tuhan berkati. Have a great Sunday. Saya percaya Anda saudara telah diberkati untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap taburan Bapak dan Ibu saudara sekalian, baik kepada Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Kami percaya setiap taburan Bapak dan Ibu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan Bapak Ibu harus imani bahwa setiap taburan Bapak dan Ibu akan memperluas kerajaan Allah, sehingga nama Tuhan semakin didengar di seluruh muka bumi. Hai Positive People, Anda bisa mendapatkan koleksi terbaru dari Positive by YTP dengan segera, karena seperti yang Anda tahu, setiap keuntungan digunakan untuk makanan bergizi dan pendidikan gratis bagi anak-anak pedalaman Tangan Pengharapan. Kita tahu bersama, you buy means you donate. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi call center merchandise Tangan Pengharapan di 081311005568 by WhatsApp. Pembelian melalui Shopee dan Tokopedia Anda bisa lakukan dengan kata kunci pencarian Tangan Pengharapan. Bagi Anda ataupun teman-teman yang berlokasi di daerah Jakarta, Anda bisa datang langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia, lantai parkiran P3 Kelapa Gading. Untuk kata pencarian, Anda bisa mencari dengan Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung dalam ibadah Saturday Service besok tanggal 8 Juni jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan juga ibadah live streaming hari Minggu tanggal 9 Juni jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari ikuti terus ibadah online Impact Community Indonesia Friday Service setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, Saturday Service setiap hari Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan juga ibadah Minggu setiap jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan juga Henny Kristianus. Ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia
setiap minggunya ada di jam 8 pagi, jam 10 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore dan juga jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Setiap ibadah disertai dengan ibadah anak dan juga ibadah remaja. Bagi Anda yang berjiwa muda, kami ajak Anda bergabung dalam ibadah Impact Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Anda pun bisa hadir secara onsite di hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di Mall of Indonesia lantai parkiran P3 Kelapa Gading. Telah dibuka ibadah untuk Bapak, Ibu, Saudara yang sudah memasuki Golden Age ataupun usia senja. Ibadah perdana akan diadakan secara onsite di hari Kamis tanggal 20 Juni jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Mall of Indonesia lantai parkiran P3 Kelapa Gading. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia tidak sekedar beribadah di hari Minggu. Kami punya ibadah kelompok sel yang kami beri nama Impact Family. Impact Family dilakukan lewat Zoom ataupun secara onsite bagi saudara-saudara yang berlokasi tinggal di daerah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bagi saudara yang ingin punya keluarga rohani yang saling menopang dalam iman dan saling mendoakan serta saling mensupport Anda bisa bergabung bersama kami dengan mendaftarkan diri Anda melalui call center 081197777745. Akan diadakan baptisan air di hari Sabtu tanggal 22 Juni jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi Anda yang rindu dibaptis ataupun ada saudara-saudara dan teman-teman Anda yang mau dibaptis, silakan mendaftarkan diri Anda dengan men-scan QR code yang ada atau Anda bisa menghubungi call center kami di 081197777745. Level Up kembali dengan mengadakan kelas digital marketing dengan judul Naikkan Omset UMKM melalui media Google secara online dan juga secara onsite pada hari Jumat tanggal 28 Juni jam 6 sore sampai jam 8.30 malam di Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai parkiran P3 Kelapa Gading. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera. Bagi Anda yang punya anak-anak berusia teens dan juga youth yang start dari kelas SMP kelas 1, akan diadakan retret di tanggal 20 sampai dengan 22 Juni dengan biaya registrasi 350.000. Acara retret ini akan diadakan di Puncak Bogor. Daftarkan segera anak-anak Anda dengan menghubungi nomor yang tertera atau Anda bisa men-scan QR code yang ada. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mendownload IC aplikasi dan mendapatkan kabar update terbaru mengenai Impact Community Indonesia dan segala kegiatannya. Untuk kata pencarian, Anda bisa mencari dengan kata pencarian IC Mobile pada mobile phone Android maupun iOS Anda. Dan juga jangan lupa untuk follow semua media sosial Impact Community Indonesia. Mari kita akan satukan hati kita untuk mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan di hari ini maupun di hari-hari sebelumnya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kasih karya Tuhan untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Bapa, kami percaya setiap firman yang dibagikan Tuhan akan merema dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga kehidupan mereka boleh menjadi dampak Tuhan. Kami percaya melalui firman yang dibagikan, iman mereka dibangun lagi Tuhan. Melalui firman yang dibagikan, mereka mendapatkan jawaban dari keraguan-raguan mereka. Melalui firman yang dibagikan, mereka boleh menjadikan firman-Mu panduan untuk menghadapi setiap permasalahannya. Gangguan dengan ginjal mereka, mereka yang punya gangguan dengan jantung mereka, apapun maupun rohani mereka. Biarlah di waktu-waktu sakit mereka ini, mereka boleh beristirahat dan mereka pakai waktu mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Mereka semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak hamba juga berdoa
untuk mereka yang saat ini Tuhan sedang berbeban berat dengan semua hutang piutang yang mereka hadapi. Baik hutang piutang secara bisnis maupun hutang piutang secara pribadi Tuhan. Bapak, Kau lihat pergumulan mereka. Dan Kau juga perhatikan usaha-usaha mereka. Usaha mereka dalam membayar hutang-hutang mereka baik melalui pekerjaan mereka. Untuk mereka yang berusaha menjual aset-aset mereka, Tuhan pertemukan dengan pembeli-pembeli mengelola finansial mereka. Mereka yang terjerat dengan pinjol ataupun judi online, Tuhan berikan kesadaran di hati mereka. Ampuni mereka Tuhan. Dan biar mereka boleh kembali kepadamu Tuhan. Dan berpegang teguh sama kebenaran firman Tuhan. Mereka akan berusaha untuk memenuhi apa yang sewajarnya mereka lakukan untuk keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, hamba berdoa juga untuk mereka yang saat ini Tuhan rindu untuk punya keturunan. Tuhan, Kau lihat usaha mereka baik secara normal maupun secara medis. Berikan kandungan yang sehat. Biar melalui proses ini suami istri dipersatukan Tuhan. Suami istri semakin dieratkan. Sehingga waktu Tuhanlah yang terbaik untuk mereka menerima keturunan ilahi. Terima kasih Bapak. Bapak, untuk mereka yang saat ini Tuhan sedang merindukan pekerjaan. Tuhan, berikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan pengetahuan mereka. Sesuai dengan talenta mereka. Sehingga di saat mereka bekerja, mereka bukan menjadi batu sandungan. Tapi mereka baru menjadi berkat. Baik jadi teman kerja mereka Tuhan, begitu juga untuk pimpinan mereka. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang terpilih bersama jajarannya akan membawa bangsa Indonesia semakin maju, semakin berdoa juga untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, TNI Polri yang saat ini kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa, perkenanan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu. Apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, mengangkat kau naik dan tidak turun, bahkan memperluas kapasitasmu mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online Friday Service hari ini. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.